Shalom, selamat pagi anak-anak. Pembahasan kita pada saat pagi hari ini adalah tentang tema 8, subtema 3, pembelajaran 4 sampai dengan 6. Muatan bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9 menjelaskan peran tokoh dalam teks fiksi. Ayo, ingat kembali peran tokoh dalam suatu teks fiksi. Ada tokoh yang berperan sebagai tokoh protagonis, tokoh antagonis, ataupun tokoh tambahan. Ketiganya dapat dibedakan dari kemunculannya pada alur dan konflik dalam cerita. Perhatikan cuplikan cerita teks fiksi berikut ini. Si tengah kebingungan sementara angin masih bertiup kencang, menerbangkan lebih banyak lagi atap pondok mereka. Ia menoleh ke kamar kakak tetua. Tapi kamar itu kosong. Mungkin kakak masih berada di kebun, batinnya. Ayo kita cari kakak. Ia pun menggandeng si bungsu pergi ke kebun. Si tengah berperan sebagai tokoh protagonis karena berada di dalam konflik dan alur cerita. Tokoh kakak berperan sebagai antagonis yang menjadi lawan main si tengah. Si bungsu adalah tokoh tambahan yang menjadi penghias cerita. Muatan IPS KD 3.3 dan 4.3 menjelaskan corak kegiatan ekonomi lingkungan sekitar. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Setiap kegiatan ekonomi memunculkan beragam mata pencaharian. Mata pencaharian disesuaikan dengan corak kehidupan masyarakat sekitarnya. Masyarakat di sekitar tempat wisata memiliki corak kegiatan ekonomi produksi dan distribusi. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Salah satu corak kegiatan ekonomi di tempat wisata adalah pedagang cindera mata. Muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3 menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman. Toleransi merupakan sikap saling menghargai antar sesama. Dengan toleransi, kerukunan dapat terwujud. Toleransi dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain. Yang ketiga, saling membantu antar sesama. 4. Senantiasa membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. 5. Bekerja sama dengan orang lain tanpa membedakan ras, agama, dan budaya. 6. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Pupena halaman 74, latihan muatan PPKN KD 3.3. Pertanyaan yang pertama, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap keragaman? Jelaskan. Jawabannya, sikap kita terhadap keragaman adalah kita harus menyikapinya dengan sikap saling menghormati dan toleransi. 2. Ada sebuah cerita ya. Pak Budi dan Pak Satria saling bertetangga. Pak Budi sudah lama membuka toko kelontong di rumahnya. Suatu hari, Pak Satria juga membuka toko yang menjual beras. Pak Budi marah saat mengetahui Pak Satria juga membuka toko di rumahnya. Hubungan antara Pak Budi dan Pak Satria pun menjadi tidak rukun. Pertanyaan yang A, menurutmu, apakah sikap Pak Budi mencerminkan sikap toleransi dalam keragaman? Jika tidak, jelaskan alasanmu. Jawabannya, tidak. Karena sikap Pak Budi tersebut bukan sikap toleransi. Jika dibiarkan akan timbul permusuhan antara Pak Budi dengan Pak Satria. Pertanyaan yang B, jika kamu menjadi Pak Budi, bagaimana sebaiknya kamu bersikap? Jawabannya, jika menjadi Pak Budi, sebaiknya kita bersikap toleransi dan membuat kesepakatan. Misalnya, menjual barang yang tidak sama. Hal ini dilakukan agar keduanya tetap dapat berusaha. Pertanyaan nomor 3, tuliskan 3 contoh sikap toleransi di lingkungan rumahmu. Nah, ini macam-macam ya, ini membuat contohnya.
A. Menerima kunjungan tetangga saat lebaran. B. Menghargai dan menghormati tetangga. C. Tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah. Pertanyaan nomor 4. Apakah kesenian dapat menjadi pemersatu dalam keragaman? Jelaskan. Jawabannya iya, karena kesenian berupa hiburan dan dapat menciptakan suasana yang semakin akrab. Masih tentang muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3, manfaat keragaman karakteristik individu. Keragaman masyarakat Indonesia juga tampak dalam pakaian daerah. Pakaian daerah digunakan pada acara-acara tertentu, seperti upacara adat dan hari besar nasional. Kegiatan ini sangat bermanfaat karena kita dapat mengenalkan kekayaan budaya yang beragam dan juga dapat menambah wawasan tentang keragaman pakaian adat Nusantara. Bu Pena halaman 75 latihan muatan PPKN KD 3.3. Pertanyaan yang pertama, tuliskan keragaman karakteristik individu yang ada di lingkungan sekitarmu beserta manfaatnya. Nah, ini di kolom yang hijau ini keragaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Sementara di kolom yang warna merah ini manfaat keragaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Yang A, keragaman bahasa daerah. Manfaatnya mengenal bahasa daerah. B, keragaman suku daerah. Manfaatnya mengenal ciri khas suku daerah. C, keragaman agama. Manfaatnya kita bisa saling menghormati antar pemeluk agama. Yang D, kebiasaan atau hobi. Manfaatnya dengan adanya keragaman hobi tersebut maka kita akan saling menghargai hobi orang lain. Yang E, keragaman fisik. Keragaman fisik ini misalnya warna kulit. Dengan adanya keragaman fisik maka manfaatnya kita akan saling menghargai fisik antar teman. Yang F, keragaman cita-cita. Dengan adanya keragaman cita-cita maka akan bermanfaat. Kita saling mengenal cita-cita teman dan bisa diajak kerjasama. Yang G, keragaman makanan. Dengan keragaman makanan maka kita akan mengenal kesukaan makanan milik teman. Yang H, keragaman hewan peliharaan. Manfaatnya kita akan mengenal hewan kesukaan milik teman. Yang I, keragaman kesukaan permainan. Manfaatnya kita akan menghargai kesukaan permainan teman tanpa mengejeknya. Yang J, keragaman kesukaan menonton film. Manfaatnya dengan keragaman kesukaan menonton film, kita bisa saling bertukar pikiran pengalaman menonton film. Pertanyaan nomor 2, apa akibat yang akan terjadi jika masyarakat kurang menghargai keragaman karakteristik individu? Jelaskan. Jawabannya, akibat yang akan terjadi jika masyarakat kurang menghargai keragaman karakter individu adalah kita akan diacuhkan teman dan memiliki sedikit teman. Pertanyaan nomor 3, bagaimana sebaiknya kita bersikap terhadap keragaman budaya Indonesia? Jawabannya, sikap kita terhadap keragaman budaya Indonesia adalah menjaga keutuhan budaya dengan tidak meninggalkannya, sehingga kekayaan budaya Indonesia tetap terjaga. Pertanyaan nomor 4, apakah sikap saling menghormati perbedaan individu dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan? Jelaskan alasanmu. Ya, karena sikap saling menghormati kepada orang lain menunjukkan bahwa kita peduli dengannya, sehingga orang lain pun akan memperlakukan kita juga dengan baik. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9 mengidentifikasi tokoh dalam teks fiksi. Dalam sebuah cerita terdapat tokoh utama yang dapat berperan sebagai protagonis atau antagonis dan tokoh tambahan. Tokoh protagonis bisa memiliki watak yang baik, lemah lembut, atau bahkan sombong dan tidak peduli. Tokoh antagonis bisa memiliki watak yang berbeda dengan tokoh protagonis. Kamu dapat mengidentifikasinya setelah membaca suatu cerita sampai akhir. Bu Pena halaman 76 latihan muatan Bahasa Indonesia KD 3.9. Pertanyaan yang pertama,
Tuliskan masing-masing tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita Aladin dan Lampu Wasiat. Jawabannya, tokoh protagonisnya Aladin dan Jin, dan tokoh antagonisnya tidak ada. Pertanyaan nomor 2, tuliskan watak dari masing-masing tokoh tersebut. Watak dari Aladin lugu dan berani. Watak dari Jin patuh kepada pemilik lampu. Pertanyaan nomor 3, informasi apakah yang dapat kamu ambil dari cuplikan cerita Aladin dan Lampu Wasiat? Jawabannya, Aladin menemukan lampu wasiat yang ternyata isinya adalah jin penunggu lampu. Muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1 membuat sketsa karya 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah benda-benda yang mempunyai ruang seperti kendi, ember, lemari, gelas, dan botol. Menggambar benda 3 dimensi adalah menggambar benda-benda asli 3 dimensi pada sebuah kertas gambar. Berikut ini merupakan langkah membuat sketsa karya 3 dimensi. Yang pertama, siapkan pensil, kertas, dan kendi yang akan digambar. 2. Gambarlah sketsa kendi pada kertas. Yang ketiga, tebalkan garis-garis sketsa untuk memperjelas gambar kendi tersebut. Benda 3 dimensi juga dapat disebut karya seni rupa. Teknik membuat karya seni rupa meliputi membentuk, mencetak, mencungkil, dan menempel. Teknik membentuk dilakukan dengan cara menekan bahan lunak seperti tanah liat atau plastisin. Kita cukup menggunakan tangan untuk membentuk benda lunak sesuai keinginan. Kita juga dapat menggunakan alat seperti sudip. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9 menyampaikan hasil identifikasi tokoh pada teks fiksi. Pada teks fiksi ada tokoh protagonis, antagonis, dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang sama ataupun berbeda. Para tokoh teks fiksi berupa fabel juga memiliki peran dan watak. Nah, coba perhatikan gambar di PowerPoint ini cerita tentang si kancil dan buaya. Dalam cerita si kancil dan buaya, kancil berperan sebagai tokoh protagonis yang berwatak cerdik. Pupena halaman 80 latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.9. Pertanyaan yang pertama, siapa tokoh protagonis dalam cerita Pusi si Detektif? Jawabannya, tokoh protagonis dalam cerita Pusi si Detektif adalah Aku dan Pusi. Pertanyaan nomor 2, bagaimana watak tokoh Aku pada cerita Pusi si Detektif? Jawabannya, watak tokoh Aku pada cerita tersebut adalah penakut atau takut ya. Pertanyaan nomor 3, apakah yang membuat para pencuri akhirnya pergi dari rumah? Jawabannya, yang membuat para pencuri akhirnya pergi dari rumah adalah si Pusi. Hewan peliharaan milik Aku mengeong. Pertanyaan nomor 4, bagaimana watak tokoh Pusi pada cerita Pusi si Detektif? Jawabannya, watak tokoh Pusi pada cerita tersebut adalah sigap dan cekatan. Pertanyaan nomor 5, kalimat manakah yang menunjukkan tokoh Aku memuji Pusi? Jawabannya, kalimat yang menunjukkan tokoh Aku memuji Pusi adalah Pusi hebat, kucingku membantu menemukan pencuri. Pusi adalah detektif di rumahku. Nah, anak-anak, sekian saja pembahasan hari ini. Shalom.